Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Di saat ini jumpa lagi dengan saya, Iponi Panturi, dalam koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Auderheim. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru perlu melakukan hal-hal berikut ini, di antaranya menentukan tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Di antaranya yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Di sini guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh setiap murid untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. 2. Minat belajar murid. Minat belajar murid adalah suatu perhatian, kesukaan, atau kecenderungan untuk memperoleh prestasi belajar, yang dimana minat setiap murid berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar. Profil belajar murid meliputi lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama, guru harus mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru melakukan identifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, guru melakukan refleksi terhadap praktik mengajar. Yang keempat, guru berbicara dengan murid sebelumnya. Yang kelima, guru membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, guru melakukan penilaian formatik atau diagnostik. Apa strategi mendiferensiasikan pembelajaran? Strateginya adalah yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, di antaranya visual, auditori, dan kinestik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Selanjutnya, diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan strategi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tampak pada proses dan hasil pembelajaran. Dan yang menjadi pertanyaan, apa ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya adalah ya, ada kaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Ada kaitannya karena untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
Seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi mode 2.1. Atas perhatian Bapak Ibu guru hebat, saya mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.